Salve saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Libera Vos. Kali ini kita akan menanggapi gnostisisme ala pendeta MDM atau Protestan pada umumnya soal sakramen, dan secara khusus tentang pengakuan dosa yang bagi MDM adalah dongeng dari Gereja Katolik. Nah, Protestantisme ini sebenarnya menegaskan bahwa ajaran Tuhan itu hanya dongeng. Ya, ajaran manusia abad ke-16 adalah ajaran yang benar, tapi ajaran Yesus adalah dongeng. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Protestan sebenarnya adalah anti-Kristen yang sebenarnya. Ya, camkan. Ya. Dengan pola pikir yang gnostik, yang sudah saya pernah katakan bahwa Protestantisme adalah neognostisisme, mereka akan mencoba untuk menyerang gereja Kristus. Ya, dan untuk itu mereka menciptakan halusinasi berupa satu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang hanya ada dalam benak para pendeta Protestan. Ya. Bagi mereka gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu tidak ada dalam kenyataan. Itu hanya nama atau sebutan untuk hasil halusinasi mereka. Ya. Sedangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu mereka serang mati-matian. So, dengan bekal gnostisisme, Protestan menjadi satu-satunya antikristus di zaman modern sekarang. Antikristen mereka, ya, camkan. Nah, pada kesempatan ini mari kita melihat mengapa pertanyaan yang diajukan oleh Protestan ketika menanggapi gnostisisme Protestan ala MDM, pendeta MDM dalam hal pengakuan dosa. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa umat Katolik mengaku kepada seorang imam? Ya, penting. Yang pertama, kita harus tahu kenapa Protestan tidak bisa mengadakan sakramen pengakuan, karena para pencipta Protestan yang adalah orang Katolik itu tahu bahwa secara teologis yang bisa memberikan sakramen pengakuan itu, yang bisa mendengarkan dosa-dosa manusia itu adalah seorang imam. Nah, Protestan tidak punya kuasa untuk mentabiskan imam lagi, maka mereka berhenti mengaku dosa, bubar. Mengaku dosa urus masing-masing kepada Tuhan. Tidak bisa lagi, karena kita tidak bisa buat pengakuan dosa. Jadi itu sebenarnya jawaban yang jujur kalau seorang Protestan mau menjawab kenapa Protestan tidak ada pengakuan dosa. Karena memang tidak bisa ada pengakuan dosa, karena tidak punya imam, kan? Tidak bisa tabis imam. Lalu bagaimana mau mengaku dosa? Tidak ada imam. Pendeta tidak bisa dengar dosa orang. Tidak bisa. Kau itu sama dengan sepung katekis. Hanya imam saja, in persona Christi. Jadi mau putar bagaimana, Protestan itu sebenarnya tidak mampu melaksanakan sakramen pengakuan dosa. Itu jawaban singkatnya. Tapi mari kita elaborasi sebagai edukasi untuk orang Katolik sendiri. So, praktek melakukan pengakuan dosa untuk mengungkapkan dosa-dosa pribadi sama Katoliknya dengan rosario atau Roman Kolar yang dipakai oleh pendeta juga, kan? Ini terkenal bagi mereka yang tidak menyetujui gereja Katolik, dan topik keingintahuan bagi mereka yang acuh tak acuh terhadap gereja. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa you mengakui sesuatu kepada seorang imam? Tanya Protestan. Banyak Protestan menyajikan tantangan yang justru lebih mencolok. Mengapa you mengakui dosa-dosamu kepada manusia biasa, alih-alih mengaku langsung kepada Tuhan? Sebagai jawaban atas pertanyaan yang pertama, kita umat Katolik mengakui dosa-dosa kita kepada seorang imam karena itulah metode pengampunan yang Yesus sendiri tetapkan selama pelayanannya di muka bumi. Sebagai jawaban atas pertanyaan yang kedua, dengan mengakui dosa-dosa kita kepada pelayan Yesus, wakil pribadinya, kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah melalui imamnya yang dia tugaskan untuk tujuan ini. Di Protestan kan imam sudah dihapuskan. Ya. Kenapa? Mereka yang harus menjelaskannya. Umat Katolik dituduh tidak alkitabiah dalam hal pengakuan dosa, yang aneh karena justru ajaran tentang pengakuan dosa ditemukan literari dalam Alkitab. Nah, apakah Anda tertarik untuk mempelajari spesifikasi dan bukti dasar di balik pernyataan ini? Great. Ayo, menyimaklah. Vamonos. Yang pertama, hanya Allah yang mengampuni dosa. Ya. Semua orang Kristen mengakui, termasuk MDM, dan gereja Katolik mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ya, Protestan tahu ini tidak? Itu ajaran gereja Katolik, hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Hanya Allah yang mengampuni dosa. Kata Katekismus Gereja Katolik, artikel 1441, nomor 1441. Katekismus juga mengatakan, sebagai putra Allah, Yesus berkata tentang dirinya, anak manusia memiliki wewenang di bumi untuk mengampuni dosa-dosa dan menjalankan kuasa ilahi ini. Dosa-dosamu telah diampuni.
KGK 1441 sampai 1442. Kita melihat Yesus menjalankan otoritas ini selama pelayanannya di bumi. Bersemangatlah anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Firman-Nya kepada seorang pria lumpuh dalam Matius bab 9 ayat 2. Ketika rekan-rekan Yahudinya diskandalkan oleh pernyataan ini dalam mengampuni dosa, skandal yang terjadi itu dapat dimengerti. Mereka percaya Yesus itu manusia biasa dan merasa ngeri karena klaimnya memiliki otoritas yang sebenarnya hanya milik Allah. Karena memang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Yesus menjawab mereka, mengapa Anda berpikir jahat di hati Anda? Ini juga pertanyaan kepada orang Protestan. Karena mana yang lebih mudah untuk mengatakan dosa-dosamu telah diampuni, atau mengatakan bangkitlah dan berjalanlah? Tetapi agar kamu tahu bahwa anak manusia memiliki otoritas di bumi untuk mengampuni dosa. Dia kemudian berkata kepada si orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Dan dia, orang lumpuh itu, bangkit dan pulang. Ketika orang banyak melihatnya, mereka takut dan mereka memuliakan Tuhan yang telah memberikan otoritas seperti itu kepada manusia. Matius bab 9 ayat 4 sampai 8. Yesus membuktikan keilahiannya kepada mereka, dan oleh karena itu kemampuannya untuk mengampuni dosa dengan kuasanya atas ciptaan yang dia tunjukkan melalui mujizat penyembuhan atau kuasa mutlak seperti berjalan di atas air atau menghentikan badai yang besar hanya dengan perintah. Alright, adalah satu hal bagi anak Allah sebagai Allah untuk mengampuni dosa. Nah, apakah hubungannya dengan seorang imam Katolik, Romo Alphonse Kolo atau Patrice Allegro yang mengampuni dosa? Mari kita cari tahu di mana hubungannya. Jadi orang Kristen itu jangan malas belajar ya, tinggal baca kitab suci dan selesai. Jangan. Mari kita lihat rekam jejak mediator yang dipilih secara ilahi. Perjanjian Lama mengungkapkan banyak hal yang menarik. Ya, sejak hari-hari awal interaksi Tuhan dengan manusia yang Dia ciptakan, Dia telah memilih untuk berbicara dan bekerja melalui orang-orang yang dipilih sendiri atas nama orang lain. Tuhan tidak harus melakukan ini, tetapi untuk tujuannya sendiri yang mungkin kita anggap misterius, Dia memilih untuk melakukannya. Abraham, Nuh, Musa, Yesaya, dan semua nabi sampai Yohanes Pembaptis. Tuhan memilih untuk mengkomunikasikan kehendaknya melalui mereka, untuk mewujudkan kehendaknya melalui mereka, dan untuk melakukan pekerjaan besar melalui mereka. Bukan melalui Protestan ya, sorry. Mereka menjadi perantaranya, perantara dari Tuhan. Saat ini banyak orang Kristen mulai menjadi gelisah pada kata perantara dan mengacu pada 1 Timotius bab 2 ayat 5, bukan? Ya. Karena hanya ada satu Allah dan ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Dan kita tidak menyangkal apa yang ditulis Santo Paulus yang tentu saja benar. Ada satu mediator, huruf besar N, antara Tuhan dan manusia, yaitu Yesus. Namun dalam belas kasihan dan kerendahan hatinya yang tak terduga, Yesus memilih untuk mengasosiasikan kita dengan dirinya dan bahkan mengizinkan kita untuk berpartisipasi dalam mediasinya. Ya. Ini bukan mediasi kita, ini adalah mediasi Yesus sendiri yang dengan murah hati diberikannya kepada kita. Jadi kita boleh menyebut diri kita sebagai mediator dengan huruf M kecil. Misalnya ketika Anda berdoa untuk orang lain, Anda dalam arti nyata menjadi mediator atas nama mereka. Dan Santo Yakobus menulis tentang hal ini. Dan berdoalah satu sama lain agar kamu dapat disembuhkan. Doa orang benar memiliki kekuatan besar dalam efeknya. Yakobus bab 5 ayat 16. Mediasi kita yang rendah hati tidak akan ada atau memiliki kemanjuran apapun tanpa satu pengantara sejati antara Tuhan dan manusia, Yesus, yang memungkinkan hal itu terjadi. Ya, tidak ada orang Katolik yang terpelajar, yang terkatekisasi yang menyangkal hal ini. Satu pengantara, kita semua berpartisipasi dalam kepengantaran Kristus. Karena kepengantaran Kristus tidak eksklusif mengeluarkan segala halnya, tidak. Itu Protestan yang mempreteli Yesus Kristus menjadi Yesus Kristus yang telanjang. Ya. Yang kedua, Tuhan mendelegasikan wewenangnya untuk mengampuni dosa. Ya, berdasarkan sejarah panjang bekerja melalui manusia ini, Anda akan berpikir bahwa keputusan Tuhan yang baik tidak akan mengejutkan kita lagi. Tapi ternyata ada keputusan Tuhan yang benar-benar mengejutkan. Beberapa orang berpikir Tuhan melangkah terlalu jauh karena Dia
pergi dan memberikan kepada orang-orang tertentu otoritasnya sendiri untuk mengampuni atau mempertahankan dosa. Ya, kita mungkin tidak terlalu menyukai gagasan seperti ini. Kita maunya Tuhan sendiri saja yang ampuni kita. Jika kita adalah Tuhan, kita akan memilih untuk memberikan pengampunan yang sangat berbeda. Jadi kita diskandalkan seperti saudara-saudara kita orang Yahudi yang ngeri oleh si pria dari Nazaret yang mengaku bisa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan melakukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita pikir harus dia lakukan. Protestan itu terlalu banyak pikir Tuhan harus melakukan sesuatu sesuai keinginan Protestan. Kapan dia memberi orang-orang tertentu wewenang seperti itu? Klaim besar seperti ini membutuhkan bukti delegasi. Yesus memberikan pelayanan rekonsiliasi kepada 12 rasul setelah kebangkitannya sebagaimana tercatat dalam Injil. Murid-murid itu senang ketika mereka melihat Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Dan setelah dia mengatakan ini, dia menghembuskan napas ke atas mereka dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa-dosa siapapun, mereka diampuni. Jika kamu menahan dosa-dosa siapapun, dosa-dosa itu dipertahankan. Yohanes bab 20 ayat 20-23 ya. Pada saat ini dia menyerahkan misi pengampunannya kepada gereja, khususnya kepada para imamnya yang ditabiskan, para penerus, para rasul. Dan itulah sebabnya Katekismus Gereja Katolik mengatakan, berdasarkan otoritas ilahinya, dia memberikan kuasa ini kepada manusia untuk menjalankannya di dalam namanya. Dia mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi, kuasa untuk mengampuni dosa dalam nama Kristus, kepada pelayanan kerasulan yang dia bebankan dengan pelayanan rekonsiliasi. Katekismus Gereja Katolik 1441 sampai 1442. Perhatikan apa yang tidak dikatakan di sini. Ketika seorang berdosa berpartisipasi dalam sakramen pengakuan dan menerima pengampunan dari imam, Tuhanlah yang mengampuni, bukan imam itu sendiri. Di sini MYM salah besar. Jika Anda merasa ini sulit dipercaya, Anda akan sangat membantu untuk membaca kata-kata absolusi yang dibacakan oleh imam dalam pengakuan dosa. Allah Bapa belas kasihan melalui kematian dan kebangkitan putranya telah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mengutus Roh Kudus di antara kita untuk pengampunan dosa. Melalui pelayanan gereja, semoga Tuhan memberi Anda pengampunan dan damai sejahtera, dan saya membebaskan Anda dari dosa-dosa Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini doa absolusi. Yesuslah yang telah memberikan pelayanan ini kepada gereja. Dosa-dosa kita diampuni dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dosa-dosa tidak diampuni dalam nama Patris Allegro atau Alphonse Colo, apalagi MYM, tidak mungkin. Imam mewakili pribadi Kristus, yaitu in persona Christi. Ini dihapus oleh Protestan. Karena apa? Tidak bisa melaksanakan, tak bisa. Itu poinnya. Ketika kita mengaku pertama dan terutama kepada Tuhan yang telah kita sebut tadi. Kemudian imam bertindak atas otoritas yang diberikan kepadanya oleh Kristus melalui para rasul, mengampuni kita dalam nama pribadi-pribadi tertunggal yang diberkati. Blessed. Kristus memberitahu gerejanya bahwa dosa-dosa yang dia ampuni akan diampuni. Kita umat Katolik menerima firman-Nya seperti itu. Ya. Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengampuni dosa-dosa gereja. Itu dimanifestasikan dalam gereja, kan? Ya. Kalau kamu menolak gereja, ya you are desperately berhubungan langsung dengan Tuhan. Langsungnya seperti apa? Langsung dari Hong Kong. Ya. Dan yang kedua, berikutnya poin yang penting adalah bahwa sakramen pengakuan dosa itu adalah ministeri, pelayanan, ya. Bukan haus kekuasaan seperti Protestan. Protestan kan haus kekuasaan, mau jadi paus, kan? Ya. Ketika para rasul keluar dan mewartakan Injil kepada dunia, mereka melakukannya terutama melalui pengajaran dan melalui pengampunan dosa. Ya. Para rasul melihat diri mereka telah menerima pelayanan pengampunan dari Kristus. Kristus mengampuni orang berdosa melalui para rasul dan gereja, bukan melalui orang Protestan, ya. Karena Protestan terputus dari suksesi apostolik. Sorry, kalian memang tidak bisa mengampuni dosa. Tuhan tidak bisa menggunakan kalian untuk mengampuni dosa orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Santo Paulus,
Dan semua ini berasal dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan memberi kita pelayanan rekonsiliasi, yaitu Allah mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus, tidak menghitung pelanggaran mereka terhadap mereka, dan mempercayakan kepada kita pesan rekonsiliasi. Jadi kita adalah duta besar bagi Kristus, seolah-olah Tuhan memohon melalui kita. Kami memohon kepada Anda atas nama Kristus, berdamai dengan Tuhan. 2 Korintus bab 5 ayat 18-20. Para rasul dan penerus mereka, ingat Protestan bukan penerus para rasul, para uskup dan imam gereja Katolik, Luther paksa diri mau jadi penerus, tapi tidak bisa, adalah duta besar bagi Kristus. Dan jika kita ingin berdamai dengan Tuhan, kita harus melewati itu, melalui itu. Ini misterius bukan? Ya. Tuhan benar-benar bertindak dengan cara yang misterius. Kita harus menerima kenyataan yang datang kepada kita. Tidak ada omong kosong yang baik tentang seperti apa seharusnya atau seperti apa yang seharusnya kita harapkan. Kata C.S. Lewis dalam Mere Christianity atau kekristenan semata-mata. Ya. Jadi ajaran gereja Katolik itu hanya bisa terima atau tolak. Kamu tidak bisa paksa diri untuk mengatur Tuhan sesuai dengan kehendak Protestan misalnya. Tidak bisa. Yang berikut, pengakuan dosa itu sudah setua kekristenan, ya. Jadi ketidakpengakuan dosaan itu munculnya dari inovasi abad ke-16 yang memang terputus dari suksesi apostolik, tidak bisa melaksanakan itu kan. Jujur saja bahwa memang kamu tidak bisa lagi mendengarkan pengakuan dosa orang, dan tidak punya hak, ya. Banyak dari saudara-saudara Protestan kita yang terpisah keberatan dengan ajaran bahwa gereja mula-mula percaya pada pengakuan seperti yang kita jelaskan tadi. Banyak dari mereka seperti MYM bersikeras bahwa pengakuan dosa diciptakan pada zaman abad pertengahan oleh gereja yang korup dan yang suka mengendalikan dengan hierarkinya. Tetapi mengakui dosa seseorang kepada seorang imam telah menjadi praktik umum di antara orang Kristen sejak zaman Kristus. Baru tahu ya? Ya. Perjanjian baru memberitahu kita tentang praktik tersebut. Doa iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangkitkan mereka, dan siapapun yang telah melakukan dosa akan diampuni. Karena itu, akuilah dosa-dosamu satu sama lain, dan berdoalah untuk satu sama lain, agar kamu dapat disembuhkan. Yakobus bab 5 ayat 15-16. Dan darah Yesus putranya menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi, jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. 1 Yohanes bab 1 ayat 8-9. Kitab suci jelas, pengakuan dosa kepada gereja adalah bagian penting dari menerima pengampunan Kristus. Sakramen ini telah menjadi benang merah yang konstan dan tidak terputus sepanjang sejarah gereja. Oke, keberatan berikutnya adalah ini. Yakobus dan Yohanes tidak berbicara tentang mengaku dosa kepada seorang imam. Mereka berbicara tentang pengakuan dosa yang jujur satu sama lain. Lihat, tertulis satu sama lain, ya kan? Tetapi ingat, Yesus memberikan otoritas untuk mengampuni atau menahan dosa kepada 12 orang tertentu. Bukan kepada orang banyak yang diajarkannya, bukan random people, atau bahkan kepada 72 murid lainnya, atau bahkan kepada ibunya sendiri, Maria. Dia menghembuskan Roh Kudus ke atas 12 rasul ini saat dia memperluas otoritas ini. Selain halaman-halaman Alkitab, pandangan sederhana tentang sejarah menyangkal klaim kritikus manapun bahwa gereja Katolik menciptakan pengakuan dosa selama abad pertengahan atau pada masa Konsili Trente. Ingat, apologis terkenal Karl Keating menawarkan salah satu sanggahan terbaik dari klaim ini. Umat Katolik tidak menceritakan dosa-dosa mereka kepada seorang imam, bukan kepada Allah, tetapi kepada Allah melalui seorang imam yang ditunjuk oleh Tuhan kita sebagai alter Kristus atau Kristus lain, pengganti resmi Kristus yang kelihatan di dunia ini. Origen menulis sekitar tahun 244 mengacu pada orang berdosa yang tidak mundur dari menyatakan dosanya kepada seorang imam Tuhan. Cyprian dari Kartage menulis 7 tahun kemudian berkata, akhirnya betapa iman yang lebih besar dan ketakutan yang lebih bermanfaat bagi mereka yang mengaku kepada para imam Allah dengan cara yang lugas dan dalam kesedihan, membuat pernyataan hati nurani yang terbuka. Kemudian pada abad keempat, Afrates memberikan nasihat ini kepada para imam. Jika seseorang membuka lukanya di hadapanmu,
berilah dia obat pertobatan. Dan dia yang malu untuk memberitahukan kelemahannya, bersemangatlah dia supaya dia tidak menyembunyikannya darimu. Dan ketika dia telah mengungkapkannya kepadamu, jangan umumkan. Ya. Orang-orang ini yang menulis sebanyak 1000 tahun sebelum Konsili Lateran tahun 1215 mengacu pada praktek yang sudah tua dan mapan, sebuah praktek yang berasal dari zaman kerasulan. Ya. Silakan baca Karl Keating, Katolik dan Fundamentalisme. Ya. Lalu kemudian, mengapa bisa ada kamar pengakuan? Ya, kamar pengakuan. Kamar pengakuan bagi Protestan itu seharusnya kamar tidur mereka, rebahan dan langsung mengaku kepada Tuhan. Bukan Kristen itu. Oke, jadi katakanlah orang-orang Kristen di gereja mula-mula mengakui dosa-dosa mereka dengan cara tertentu. Bagaimana kita tahu bahwa mereka benar-benar diharapkan untuk mengaku kepada seorang rasul atau imam melalui semacam pertemuan 1 lawan 1? Dan ada apa dengan masuk ke dalam kotak menyeramkan dan berbicara melalui layar, lihat ruang-ruang pengakuan di gereja? Saya tidak melihat hal itu digambarkan dalam Alkitab. Kritik seorang Protestan imajiner, begitu. Nah, Injil tidak seperti manual peralatan modern. Dia bukan buku manual, ya. Injil tidak berisi instruksi yang sangat rinci tentang bagaimana memimpin liturgi gereja yang baru didirikan ini atau bagaimana melaksanakan perintah tertentu dalam praktik. Tidak. Dan Yesus bukanlah manajer mikro. Hal-hal mungkin lebih mudah bagi kita jika dia menjadi seorang manajer mikro, tapi tidak. Dia memberi murid-muridnya wewenang untuk mengampuni dosa-dosa dan mengutus mereka. Dia tidak memberi mereka buku pedoman yang bisa diketahui oleh siapapun tentang seperti apa pengampunan atau retensi dosa dalam praktiknya. Yesus tidak berkata, sekarang saya ingin engkau membuat sebuah kotak kayu berukuran 8x4, memasang layar dan membuatnya kedap suara. Tidak. Fitur kedap suara memang sangat penting, ya. Selanjutnya, inilah rumus untuk apa yang dikatakan orang yang bertobat dan bagaimana Anda menanggapnya. Petrus, begitu. Sekarang, seperti yang saya katakan, setelah mereka menghafalkan rumus lalu harus begini, nanti masuknya berlutut begini, menghadap ke selatan atau utara. Tidak, Yesus tidak sibuk dengan itu, karena dia tahu orang Katolik cerdas, ya. Pertama, kita harus mempertimbangkan kebutuhan praktis untuk melaksanakan amanat Yesus untuk mengampuni dan mempertahankan dosa. Bagaimana mungkin para rasul membedakan apakah harus mengampuni atau mempertahankan dosa, kecuali mereka diberitahu apa dosa ini, bukan? Logikanya seperti itu. Dan bagaimana mereka bisa mengampuni dosa-dosa siapapun, kecuali orang itu benar-benar bertobat di hadapan mereka? Mari kita pertimbangkan pengakuan dosa. Pengakuan dosa berkembang dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk memastikan martabat individu dan melindungi pengakuan dosa mereka dari telinga yang lain yang mendengar. Jadi fungsi dari kamar pengakuan itu, ya, memastikan adanya pengakuan dosa, dan pada saat yang sama juga memisahkannya dari pendengaran orang-orang yang tidak penting. Jadi, memiliki tempat tertentu di mana untuk menyediakan sakramen pengakuan dosa, membuat pengakuan dosa itu menjadi publik dalam satu cara penting dan privat dalam cara yang lain. Publik, karena itu adalah tempat resmi di mana orang lain dapat melihat sekilas apa yang sedang terjadi, dan dengan demikian mencegah skandal seperti yang mungkin timbul ketika seorang wanita terlihat berdialog secara pribadi dengan seorang imam, dan bersifat privat atau pribadi karena mencegah orang lain mendengarkan dosa-dosa sesama orang Kristen. It's by logic, bukan? Ini juga memberikan anonimitas kepada orang yang berdosa yang dilindungi gereja. Oleh karena itu, materai pengakuan yang didirikan untuk melindungi orang berdosa, bukan imam. Ya, itu perlindungan kepada orang berdosa. Ya. Biarlah imam memilih bagi dirinya sendiri tempat umum untuk mendengar pengakuan dosa, di mana dia dapat dilihat secara umum oleh semua orang di gereja, dan jangan biarkan dia mendengar siapapun, dan terutama wanita manapun, di tempat pribadi, kecuali dalam kebutuhan besar. Ya. Uskup Agung Walter Reynolds pada tahun 1322 Masehi mengatakan demikian. Memang banyak gereja sekarang modern yang baru dibangun telah meninggalkan tidak ada kotak pengakuan dosa itu, ya. Ya. Demi ya sebuah macam aula sih, ya. Arsitektur gereja modern sekarang sudah meninggalkan ruang pengakuan dosa. Hati-hati. Ruangan ini biasanya memungkinkan pengakuan tatap muka atau pengakuan melalui layar yang portable. Ya. Tapi bisa kita katakan dengan jujur, sebagai seorang peniten, saya pribadi sendiri lebih suka dengan pengakuan dosa di bilik pengakuan yang memang disiapkan secara khusus gitu. Sehingga privasi dan martabat saya lebih
terjamin daripada saya duduk di situ dan orang nonton saya, oh dia sedang mengaku dosa. Dan saya cukup yakin sebagian besar dari kita senang melakukan itu, masuk ke dalam box of confession daripada duduk di random place dimanapun. Nah, yang berikut poin yang penting yang menegaskan bahwa Protestantisme itu adalah neognostisme, itu ada di sini. Allah yang berbelas kasihan. Dalam doa pengampunan yang indah, kita mendengar Allah Bapa berbicara sebagai Allah belas kasihan. Ini sangat jelas dalam sakramen dan dalam sakramen pengakuan khususnya. Ini adalah salah satu alasan khusus. Why? Sakramen pengakuan dosa. Kadang-kadang kita orang Kristen menyimpang secara berbahaya dekat dengan Gnostisisme. Ini Protestan, kentara Gnostisisme. Berfokus pada jiwa saja yang merugikan pemahaman yang tepat tentang tubuh. Sebagai manusia, kita adalah gabungan tubuh dan jiwa, perpaduan jiwa dan badan. Agama kita adalah agama inkarnasi. Tuhan sendiri menjadi manusia dan mengambil daging manusia. Ingat, saya sudah bilang berulang kali, Protestan itu kurang lebih itu menolak gagasan inkarnasi. Tuhan kita mengetahui dengan kelembutan yang sempurna kenyataan dan kelemahan sifat fisik kita. Dalam arti tertentu, yang murni spiritual tidak cukup bagi kita. Karena kita sendiri tidak murni spiritual. Manusia itu tidak murni spiritual. Jangan sok-sok spiritual kayak Protestan yang mau mengaku langsung kepada Tuhan. Ini bukan hal yang buruk. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang jasmani. Sebagaimana yang ditulis oleh C.S. Lewis, tidak ada gunanya mencoba untuk menjadi lebih rohani daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud manusia menjadi makhluk rohani murni. Wahai Protestan, Tuhan menyukai materi. Dia menemukannya. C.S. Lewis dalam Mere Christianity atau kekristenan semata-mata. Sakramen-sakramen melibatkan benda-benda fisik atau postur fisik, bentuk dan tindakan. Dengan cara ini, Tuhan membungkuk kepada kita dalam sifat fisik kita, memungkinkan kita untuk melihat melalui tanda-tanda lahiriah apa yang sebenarnya terjadi secara internal dan tersembunyi. Apa gunanya menyebutkan ini dalam kaitannya dengan pengakuan dosa? Bagaimana hal itu membuat belas kasihan Allah menjadi sesuatu yang jelas? Pikirkan, banyak orang Kristen menderita karena kenangan akan dosa-dosa masa lalu. Terkadang kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar diampuni? Tebak-tebakan untuk orang Protestan. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa Tuhan mengampuni kamu? Percaya saja. Kita mungkin tahu bahwa kita memang demikian, tetapi kita bergumul dengan perasaan bersalah. Perasaan ini dapat diperkuat bagi seorang Protestan yang setelah mendekati Tuhan secara langsung melalui doa dan meminta pengampunan Tuhan dan mempercayainya untuk sementara waktu, atau ketika hidup berjalan dengan baik, mungkin bergumul dengan keraguan berulang tentang apakah dia benar-benar telah diampuni. Tandanya seperti apa? Ya, hanya yakin-yakin doang. Ketika umat Katolik meminta pengampunan kepada Tuhan, mereka tidak ditinggalkan dengan pengalaman subjektif murni. No, kita tidak tergantung pada keyakinan pribadi semata-mata atau kekurangannya bahwa kita sudah diampuni. Sebaliknya, kita diyakinkan oleh sesuatu yang eksternal dan objektif bagi kita melalui ritus sakramen yang jelas. Imam memberitahu kita dalam nama Kristus bahwa kita diampuni. Dia, sang imam, berdoa untuk kita dalam otoritas Kristus. Kita mendengarkan kata-kata itu. Kita menerima penebusan dosa kita dan melaksanakannya. Pengampunan dosa kita, penitensi dosa kita, dan melaksanakannya. Nah, jika kita tidak dibiarkan bertanya-tanya, menebak-nebak, apakah kita benar-benar diampuni? Jika kita meragukannya, kita hanya perlu mengingat pengakuan dosa dan realitas sakramen pengakuan. Dan kita dapat yakin bahwa kita bebas, kita diampuni. Sesungguhnya dia adalah Allah belas kasihan, tapi bukan spiritual murni, tapi juga ragawi. Seperti seorang ayah mengasihi anak-anaknya, demikian pula Tuhan mengasihani mereka yang takut kepadanya. Karena dia tahu kerangka kita, dia ingat bahwa kita adalah debu. Mazmur 103, bab 13-14. Jadi, kesimpulannya saudara-saudariku, yang pertama Protestan yang tidak ada imam dan
tidak mungkin ada pengakuan dosa. Karena yang mendengarkan dosa hanya imam. Protestan tidak punya imam. Selesai. Itu saja. Mari kita ringkas. Umat Katolik mengakui dosa-dosa mereka kepada seorang imam karena itulah metode pengampunan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hanya yang Maha Kuasa yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, dan Putra Allah memberikan wewenang itu kepada para rasulnya. Ya, orang-orang Protestan bertanya kepada umat Katolik, mengapa Anda mengaku kepada manusia biasa, bukan langsung kepada Tuhan? Ya, bukan pertanyaan kalian Protestan, tetapi mereka harus pergi langsung kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, mengapa engkau memberikan otoritas seperti itu kepada manusia biasa? Ayo Protestan, tanya kepada Tuhan, kenapa diberikan kepada manusia biasa? Dalam kelemahan manusia kita tidak selalu mengerti atau bahkan setuju dengan cara yang telah dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan ini. Tetapi seperti halnya keputusan dan hukum Tuhan lainnya, tidak terserah kita untuk memutuskannya. Jadi Protestan, tolong jangan atur Tuhan ya. Perjanjian Baru bersaksi tentang otoritas ini dan pelayanan sakramen ini, baik dalam Injil maupun dalam surat-surat. Gereja yang menyusun dan meneguhkan kitab suci yang sama mengakui sakramen sejak hari-hari awalnya dan telah melakukannya tanpa henti. Ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Bersyukurlah atas sakramen ini dan bersukacitalah karena telah menerima karunia aneh yang menakjubkan seperti itu. Nah, sebagian besar umat Katolik belajar tentang pengakuan dosa ketika mereka masih kecil, tapi mereka tidak belajar banyak sesudah itu. Itulah sebabnya begitu banyak dari mereka memiliki pertanyaan dewasa yang belum pernah terjawab. Mudah-mudahan pembicaraan ini menjawabnya. Dan kembali ke Protestan, Protestan tidak bisa mengaku dosa karena tidak ada imam. Kenapa tidak ada imam? Tidak bisa mentahbiskan imam. Kenapa tidak bisa mentahbiskan imam? Terputus dari suksesi apostolik. Wah, kosong. Jadi prinsipnya jadi gnostik, rohani sendiri. Aku mengaku langsung kepada Tuhan. Aku menyembahnya Tuhan sendiri. Pokoknya menyembah rohani ada. Makanya berhenti jadi Protestan karena tidak jelas. Kita hanya menebak-nebak seperti apa Tuhan kita. So, demikianlah gnostisisme yang ternyata pernyataan MDM menegaskan bahwa Protestantisme adalah neo-gnostisisme dalam kekristenan. Tidak setuju? Komen.